Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 27 bulan Safar tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab ringkasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Babun al-haya'u minal iman. Bab malu termasuk perkara iman. Malu adalah sifat yang terpuji. Malu termasuk perkara iman. Malu yang terpuji adalah sifat yang mendorong seseorang untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Malu yang terpuji, malu yang termasuk perkara iman adalah malu yang mendorong seseorang untuk mengerjakan kebaikan serta meninggalkan keburukan. Adapun sebaliknya, jika malu mendorong untuk mengerjakan keburukan atau tidak enak malu dengan orang sekitarnya jika mengerjakan kebaikan, maka ini adalah malu yang tercela. Seperti malunya siapa yang tercela dalam hadis? Malunya Abu Thalib. Abu Thalib malu beriman. Tidak ada yang ditakuti Abu Thalib. Tidak takut sama Abu Jahal. Tidak takut dengan orang-orang Quraisy, karena Abu Thalib adalah bangsawan Quraisy. Tetapi enggan membaca la ilaha illallah karena malu. Malu dalam hal ini adalah malu yang tercela. Demikian pula malu yang mendorong untuk bermaksiat. Orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bergelimang dengan kemaksiatan, kadang di antara mereka ada orang yang sudah capek bermaksiat,
kepingin taubat, namun karena masih berkawan dengan kawan yang tidak baik, sehingga ketika diajak kembali untuk bermaksiat mau menolak. Alasannya apa? Malu. Alasannya sungkan, tidak enak. Maka malu ini adalah malu yang apa? Tercela, tidak terpuji. Maka sekali lagi, malu yang termasuk iman, malu yang mulia, malu yang terpuji adalah sifat yang mendorong seseorang untuk mengerjakan kebaikan dan meninggalkan apa? Keburukan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling agung, perkara iman yang paling agung, yang paling mulia adalah ucapan la ilaha illallah, yaitu keyakinan dan juga ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah, cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu, yaitu malu yang terpuji, malu yang mendorong untuk berbuat baik, meninggalkan yang buruk, termasuk perkara iman. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang di dalamnya terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, pelajaran pertama dari hadis ini, malu termasuk iman. Jadi malu termasuk perkara iman. Artinya apa? Ketika seseorang ingin mengerjakan kebaikan, kalau tidak jadi dia malu. Jadi rasa malunya ini termasuk iman. Ketika hendak melakukan maksiat, kemudian dia malu. Ketika dia tidak jadi maksiat karena malunya, maka itu termasuk apa? Iman. Ketika dia ingin melakukan sesuatu yang tidak pantas, tidak jadi, maka itu termasuk perkara iman. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran perumpamaan iman dengan pohon. Jadi iman bercabang-cabang seperti pohon. Demikianlah pohon bercabang-cabang, ada cabangnya, ada akarnya, ada buahnya. Demikian pula iman, ada akarnya, yaitu pondasinya, akarnya yaitu tauhid.
Kemudian batangnya atau cabang-cabangnya adalah rukun Islam seperti sholat, dan juga ada buahnya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis yang agung ini, terdapat pelajaran keagungan kalimat la ilaha illallah. Jadi iman yang paling agung, iman yang paling mulia, cabang iman yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Bukan sekedar ucapan lisan saja, tetapi la ilaha illallah diyakini dan diucapkan, dijadikan wirid pagi, petang, doa setiap saat la ilaha illallah, dan juga diamalkan dengan apa? Perbuatan. Artinya apa? Artinya konsekuensinya tinggalkan kesyirikan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran iman itu keyakinan, ucapan dan perbuatan. Iman itu keyakinan. Dari mana kita mengambil iman itu? Keyakinan hati, amalan hati. Yaitu rasa malu. Malu itu amalan apa? Hati. I'tiqad wa qaulun, dan juga ucapan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Wa amal, dan iman adalah amal perbuatan. Pada hadis ini disebutkan yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran iman bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dari hadis ini terdapat pelajaran orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat derajatnya, tidak sama muslim yang satu dengan muslim yang lain. Jadi orang yang beriman itu bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang mulia, ada yang lebih mulia, ada yang berkurang imannya, sesuai dengan amalnya masing-masing. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran menyingkirkan gangguan dari jalan. Jadi kalau ada kerikil di tengah jalan, berhenti sejenak. Itu tanda keimanan kita baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran bantahan kepada kelompok teroris. Islam diperintahkan menyingkirkan gangguan, bukan mengganggu. Termasuk mengganggu jalan, yaitu orang yang demonstrasi. Jadi orang yang demo itu orang yang mengganggu, menjadikan jalan semakin apa? Macet. Jadi demonstrasi itu bukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi sebaliknya, demo itu amar mungkar apa? Nahi ma'ruf, mengajak yang mungkar, mencegah yang apa? Ma'ruf. Jadi demo itu bukan jihad. Demo itu mengganggu jalan. Pada hadis ini kita diperintahkan menyingkirkan apa? Gangguan. Jadi orang-orang yang demo itu harus disingkirkan dari jalan karena mengganggu. Iya.
Lalu bagaimana Islam dikatakan agama yang radikal? Gangguan di jalan saja disuruh apa? Disingkirkan. Islam itu rahmatan lil alamin. Sunnah itu indah. Sampai di jalan disuruh menyebarkan salam. Assalamualaikum. Sebarkan salam kepada yang kita kenal, kepada yang tidak kita kenal. Ada gangguan, kita singkirkan. Jadi kadang-kadang kita menyebarkan salam pun jengkel juga. Tetapi tidak apa-apa untuk mengamalkan kebaikan. Kita sudah niat baik, assalamualaikum. Jawabannya apa? Nggih, monggo. Padahal kita sudah apa? Terang, assalamualaikum. Tapi coba kita berkata kepada orang yang di samping jalan, amit. Gimana jawabannya? Monggo, langsung. Masya Allah sopannya. Tapi tidak apa-apa. Memang kita hidup di zaman asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam mulai dalam keadaan apa? Asing. Dan Islam kembali asing. Itu mengamalkan sunnah asing, menghidupkan sunnah asing, mengingkari kesyirikan asing, mengingkari bid'ah dhalalah lebih asing lagi, dimusuhi, dibenci, diawasi. Fatuba lil ghuraba, maka bahagialah orang yang asing tersebut, karena mereka adalah orang alladzina yuslihuna idza fasadan nas, orang yang mengadakan perbaikan di saat manusia rusak. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, kunna 'inda Imran ibni Husainin fi rahdin wa fina Bushair ibnu Ka'ab. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah namanya Al-Harith ibnu Rib'i. Namanya Harith ibnu Rib'i Al-Ansari. Dikenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Siapa namanya Abu Bakar? Siapa? Abdullah. Namanya Abu Bakar adalah Abdullah ibnu Utsman. Dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar, julukannya Abu Bakar, karena selalu bersegera di dalam membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Qatadah berkata, kami di majelisnya Imran bin Husain fi rahtin, dan ketika itu ada beberapa orang yang hadir di majelis tersebut. Wa fina Bushair ibnu Ka'ab, dan di antara yang hadir namanya Bushair ibnu Ka'ab. Fahaddatsana Imranu yawma idin. Imran ibnu Husain ketika itu menyampaikan hadis kepada kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u khairun kulluh, atau qala al haya'u kulluhu khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu itu kebaikan seluruhnya. Jadi rasa malu yang terpuji itu adalah kebaikan. Faqala Bushair ibnu Ka'ab. Bushair berkata, inna lanajidu fi ba'dil kutub awil hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran lillahi ta'ala wa minhu dha'fun. Bushair berkata, kita membaca di sebagian kitab atau kita mendengarkan dari hikmah, ucapan orang-orang yang hikmah,
bahwasannya malu itu ada ketenangan dan ada tumakninah lillahi ta'ala, wa minhu dha'af, dan malu pun ada lemah. Dari rasa malu menunjukkan sifat lemah, ada baiknya namun ada juga lemahnya. Faghadiba Imran hatta ihmarrata ainahu. Imran seorang sahabat langsung marah ketika mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilawan dengan ucapan yang lain. Wa qala ala urani uhadditsuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tu'aridu fihi. Apakah kamu tidak tahu aku menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu, namun kamu membantahnya dengan hikmah, dengan pendapat, dengan ucapan ini, dengan kitab yang lain? Qala fa'ada Imranu al-hadis. Imran mengulangi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u kulluhu khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasa malu itu kebaikan seluruhnya. Fa'ada Bushair. Bushair pun mengulang lagi ucapannya, iya malu itu baik, tetapi rasa malu juga menunjukkan lemahnya seseorang. Faghadiba Imran pun semakin marah. Famazilna naqulu fihi, sehingga kami selalu mengatakan kepada Imran, innahu minna ya Aba Nujaid, innahu la ba'sa bih. Wahai Imran, wahai sahabat Imran, tenanglah, Bushair itu orang kita, orang yang akidahnya bagus. Innahu la ba'sa bih, tidak mengapa bagi dia. Artinya bukan orang yang tersesat di dalam hal ini. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, al-haya'u minal iman wal haya'u khairun kulluh. Malu termasuk perkara iman, dan malu itu kebaikan seluruhnya. Seluruhnya baik. Jadi orang itu kalau punya rasa malu, bagus. Yang dimaksud malu di sini adalah malu yang mendorong untuk mengerjakan kebaikan, serta mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran ta'dhimus sahabah li sunnah. Para sahabat sangat mengagungkan sunnah. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat mengagungkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Jadi pada hadis ini Imran marah ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantah dengan ucapan yang lain. Demikian pula ada seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, ketika menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk menghadiri majelis ilmu dan yang lainnya. Maka salah satu putra Abdullah bin Umar berkata, demi Allah kita akan melarang istri-istri kami ke masjid karena khawatir ada fitnah, tabarruj, ikhtilat dan yang lainnya. Maka Abdullah bin Umar marah kepada putranya, aku menyampaikan kepadamu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kamu membantahnya, la ukallimuka abadan, aku tidak berbicara denganmu selama-lamanya. Sehingga Abdullah bin Umar
kepada anaknya tersebut tidak berbicara sampai meninggal dunia. Demikian para sahabat sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang menyampaikan hadis, dengarkan, perhatikan, jangan dibantah dengan hadis kata ustadz. Ini hadis, hadis itu hujjah. Sedangkan katanya ustadz itu pendapat. Jelas ya? Yang dalil itu siapa? Dalil itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau pernyataan para sahabat. Demikian hendaklah kita menjadi penuntut ilmu ahlul hadis yang mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan marah ketika mengajar. Dimarah di saat mengajar tidak mengapa. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dianjurkan kepada jamaah pengajian jika melihat ustadznya marah atau gurunya marah untuk diapakan? Dipadamkan atau tambah disulut rasa marahnya? Hah? Dipadamkan rasa marahnya, ditenangkan. Tidak seperti sebagian jamaah, ustadznya malah diadu domba. Ustadz ini menulis ini, bantah ustadz. Ustadz yang lain pun sama. Jadi jangan demikian. Jadi kalau ada ustadz marah, ditenangkan, dipadamkan. Dan ini pun terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau marah karena pertanyaan para sahabat yang tidak ada manfaatnya, datanglah sahabat Umar ibnul Khattab langsung merunduk di lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah." Ya Rasulullah, inna natubu ilallah. Ya Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang dari marahnya. Demikian. Jadi marilah kita cerdas. Jangan kadang-kadang ada ustadz yang berdiskusi, diskusinya secara ilmiah, diskusinya secara dalil. Gara-gara dipanasi oleh jamaahnya, semakin panas. Sehingga bentrok antara jamaah ini dan jamaah yang lain. Jadi jangan seperti itu. Amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya manusia. Seorang sahabat pun kadang marah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dalam hadis marah ketika melihat para sahabat bertanya dengan pertanyaan tidak ada manfaatnya. Ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nama ayahku?" Siapa nama ayahku? Ini pertanyaan yang apa? Tidak ada manfaatnya, menebak. Menebak saja. Ayahmu Hudzaifah. Demikian. Ya, ada lagi yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nama ayahku?" Jadi tebak-tebakan. Ini pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam marah. Kemudian Umar, sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faham ketika itu Rasulullah marah, harus diredamkan. Maka Umar pun merunduk di bawah lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah." Ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau pun redah kemarahannya. Kemudian dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran apabila disampaikan hadis jangan dibantah dengan pendapat. Apabila disampaikan hadis jangan dibantah dengan pendapat. Pendapatnya ustadz ini, ulama ini,
Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyampaikan disyariatkannya haji tamattu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkannya. Kemudian ada orang yang mengatakan Abu Bakar dan Umar tidak membolehkan haji tamattu. Bayangkan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibantah dengan ucapan siapa tadi? Abu Bakar dan Umar. Maka Abdullah ibnu Abbas berkata, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Qultu aqulu lakum qaula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qaula Abi Bakrin wa Umar. Hampir-hampir turun batu, hujan batu dari langit. Aku mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalian mengatakan ucapan Abu Bakar dan ucapan siapa? Umar. Apalagi kalau dikatakan madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab ini dan madhab itu. Jadi kalau disampaikan hadis jangan dilawan dengan pendapat, karena semua ucapannya para ulama itu pendapat. Seperti pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal, ra'yu asy-Syafi'i, ra'yu Malik, ra'yul Auza'i, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i, kulluha indi sawa, semua sama bagiku pendapat. Wa innamal hujjatu fil athar, dalil itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab berikutnya, hadis berikutnya, babun minal iman husnul jiwari wa ikramud dhaif. Bab termasuk perkara iman berbuat baik kepada tetangga dan memuliakan tamu. An Abi Shuraih Al-Khuzai anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Tidak mengganggu tetangga mulia, tetapi tidak pernah berbuat baik kepada tetangga tercela. Jadi sekarang kita ini kenyataan kita. Bisa jadi kita ini tidak pernah mengganggu apa? Tetangga. Tetapi sebaliknya kita tidak pernah berbuat baik kepada tetangga, itu pun tercela. Maka pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, menyapanya, mendoakannya, memberi hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling apa? Mencintai. Jadi berbuat baik kepada tetangga bukan hanya tidak mengganggunya, plus berusaha berbuat baik semaksimal mungkin dan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa
yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu dengan menyambutnya. Jadi Nabi SAW demikian. Kalau ada tamu yang datang, beliau berkata setelah menjawab salam, marhaban, ahlan wa sahlan, selamat datang. Marhaban bil qaumi, selamat datang suatu kaum. Marhaban bil wafdi, dengan wajah yang ceria. Bukan tamunya datang kita langsung melihat jam. Jam piro sampean teko iki? Ini waktu saya istirahat ini. Jadi sambutlah dengan baik. Kemudian termasuk memuliakan tamu adalah menghidangkan makanan, bukan menawarkan. Makan ya. Penawaran yang apa ini? Basa-basi. Makan ya. Kira-kira tamu kalau ditawari demikian apa kira-kira? Makan apa enggak? Kira-kira jawabnya apa? Ya enggak lah. Langsung yang ada dihidangkan. Demikian. Jadi menjadikan tamu tersebut bahagia. Ini termasuk memuliakan tamu dan hukumnya wajib. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ada tamu datang ke rumahnya langsung masuk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Jadi langsung ke rumahnya, masuk rumah, kemudian menghidangkan sapi yang gemuk, pedet sapi muda yang gemuk, dimasakkan untuk tamunya. Maka Nabi Ibrahim salah satu julukannya adalah bapaknya orang yang memuliakan tamu, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi yang sangat memuliakan tamu. Kemudian lanjutan hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan ucapan yang baik. Ini penting. Ucapan yang baik adalah ucapan yang memberi nasihat. Ucapan yang baik adalah ucapan yang motivasi. Adapun ucapan yang buruk adalah ucapan yang usil. Dan alangkah banyaknya orang yang usil hari ini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Ucapkanlah ucapan yang baik atau apa? Kalau tidak bisa hendaklah apa? Diam. Jangan banyak komentar. Jadi ada orang rambutnya seperti ini, pakaiannya seperti itu dikomentari, pekerjaannya ini dikomentari. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik. Maka ketika ditanyakan tentang al-fa'lu, al-fa'lu itu optimis. Apa ya Rasulullah? Qalu wa mal fa'lu. Allah Subhanahu wa taala suka orang yang optimis. Suka al-fa'l. Demikian pula Nabi SAW mencintainya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal fa'lu? Apa ucapan, apa yang dimaksud optimis? Qala al-kalimatut thayyibah. Ucapan yang baik, ucapan yang memberi motivasi, ucapan yang muncul karena jujurnya hati, tulusnya hati, memberi nasihat saudaranya. Dari hadis ini terdapat pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga dan memuliakan tamu termasuk iman. Berbuat baik kepada tetangga dan memuliakan tamu termasuk iman. Dari hadis ini terdapat pelajaran wajib berbuat baik kepada tetangga. Jadi sekali lagi berbuat baik, bukan sekedar tidak apa?
mengganggu. Jadi anak yang tidak pernah mengganggu orang tuanya, tidak pernah menyakiti orang tuanya, kemudian di sisi lain dia tidak pernah berbuat baik kepada orang tuanya, itu adalah anak durhaka. Anak yang tidak pernah menyakiti orang tuanya, tidak pernah mengganggu sekali, diam saja, tidak pernah menyakiti ucapan dan perbuatan, namun di sisi lain tidak pernah berbuat baik, ini masih terhitung anak durhaka. Demikian pula tetangga, kita tidak pernah mengganggu tetangga, tetapi kita tidak pernah berbuat baik, ini kita masih terhitung tetangga yang buruk. Karena pada hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Fal yuhsin ila jarihi." Berbuat baiklah kepada tetangga kita, sapalah, bantulah. Kalau masak, banyakkan kuahnya, bagi-bagi kepada tetangga. Demikian. Islam itu adalah agama yang indah. Sunnah itu mulia. Dan sunnah itu lebih mulia lagi kalau kita mempelajarinya plus praktek. Bukan hanya sekedar apa? Teori. Praktekkan. Jadi masak yang banyak, kasihkan tetangga kita. Beli buah, kasihkan tetangga sebagiannya. Bukan kalau buahnya sudah mulai busuk dibagikan. Itu pun kita basa-basi kepada tetangga, iki si api iki. Sebenarnya aku doyan. Iya. Dari hadis ini terdapat pelajaran, tidak pernah berbuat baik kepada tetangga termasuk dosa besar. Tidak pernah berbuat baik sama sekali kepada tetangga termasuk dosa besar. Karena diancam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya siapa yang sempurna imannya kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau dia tidak pernah berbuat baik pada tetangganya, dia melakukan dosa besar, bukan dosa kecil. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran wajib memuliakan tamu. Wajib memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu itu berapa hari wajibnya? 3 hari. Bukan 1 jam, 2 jam, tetapi 3 hari. Dan termasuk tamu adalah orang yang datang dari jauh atau datang dari dekat. Sebagian ulama mengatakan tamu itu orang yang safar. Tidak ada dalil. Jadi semua yang datang di rumah kita itu termasuk apa? Tamu yang kita wajib memuliakannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, tidak memuliakan tamu termasuk dosa besar. Tidak memuliakan tamu termasuk dosa besar. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, perintah untuk mengucapkan ucapan yang baik. Dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran untuk diam jika tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik. Sehingga pepatah Arab mengatakan, bagi orang yang kalau berbicara takut menyakiti, lebih baik apa? Diam. Idza kanal kalamu min fiddatin fasukutu min dahab. Jika ucapan itu terbuat dari perak, maka diam terbuat dari apa? Emas. Jadi kalau ucapan kita dikhawatirkan menyakiti orang lain, lebih baik diam. Diam itu terpuji. Dari hadis ini terdapat pelajaran, menyakiti perasaan orang lain dengan ucapan
termasuk maksiat, termasuk dosa besar. Dan alangkah banyaknya orang hari ini yang suka menyakiti perasaan orang lain dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Jadi ada orang bekerja dengan kerja yang menurut dia cukup keras. Ditanya, sampean kok gelem kerja kayak gini? Sampean kok mau kerja kayak gini? Kalau saya lebih baik tidak makan daripada kerja seperti itu. Kemudian pada akhirnya orang itu keluar dari kerjanya, terus tidak makan. Minta siapa? Minta kepada orang yang mengucapkan ucapan tadi. Ada orang semangat ngaji, dikatakan sampean kok ngaji bendino, gak pegel ta? Iya, gak ada pekerjaan ta? Seperti itu. Ada seorang istri yang baik kepada suaminya, ditanya, apakah suamimu tidak pernah memberi hadiah, padahal kamu sudah berusaha berbuat baik kepadanya? Itu suamimu tidak baik. Suami saya tidak seperti itu. Ucapan-ucapan itu apa manfaatnya? Ucapan yang memberi pengaruh buruk. Dan ucapan yang buruk itu pengaruh. Jadi ucapan yang buruk itu pengaruh. Jadi kalau kita tidak bisa memberi ucapan yang baik, jangan mengucapkan yang apa? Yang buruk. Kita katakan ucapan yang buruk itu pengaruh. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja terpengaruh dengan ucapan yang tidak baik. Contoh, Aisyah radhiyallahu anha bersekongkol dengan Hafsah dan Saudah. Karena istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak, sehingga mereka menjadi berapa kubu? 2 kubu. Jadi Aisyah dan kawan-kawannya berkata, nanti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari rumahnya Zainab ke kita katakan, ya Rasulullah, kok aku mencium bau maghfir. Maghfir itu minuman dari daun bidara yang kalau diminum efek baunya kurang sedap. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka bau yang tidak sedap. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Zainab minum madu. Setelah itu ke rumahnya Saudah. Saudah berkata, ya Rasulullah, kok badanmu bau maghfir? Apakah tadi Anda minum maghfir? Beliau berkata, enggak, saya minum madu. 1. Kemudian ke rumahnya Hafsah. Hafsah pun sudah dibisiki siapa tadi? Aisyah. Kemudian ke rumahnya Aisyah, ke rumahnya Hafsah. Hafsah juga berkata, ya Rasulullah, apakah engkau habis minum maghfir? Kemudian beliau menjawab, enggak, aku minum madu. Setelah itu ragu-ragu, jangan-jangan iya minum maghfir. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, demi Allah aku tidak minum apapun di rumahnya Zainab. Pengaruh atau tidak pengaruh ucapan yang tidak baik? Pengaruh. Sampai Allah Ta'ala berfirman, menurunkan firman-Nya, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah untukmu? Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Kamu hanya mencari keridhaan sebagian istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qad faradallahu tahillata aymanikum. Allah mewajibkan kamu membatalkan sumpahmu tadi. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi Allah aku tidak akan minum apapun di rumahnya siapa? Zainab. Ada hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan seorang wanita, dan wanita ini polos. Dibisiki oleh Aisyah,
Setelah akad nikah dibisiki Aisyah, nanti kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, ucapkan a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah apa? Darimu. Wanita ini polos-polos saja dia. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kamar setelah akad nikah. Wanita tadi mengucapkan, dipikirin ucapan yang baik, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Setelah itu berkata, ilhaqi bi ahlik, diceraikan, pulanglah ke rumah apa? Orang tuamu. Jadi ucapan yang tidak baik itu pengaruh atau tidak pengaruh? Sangat pengaruh. Jadi kalau kita ingin mengucapkan sesuatu, jangan sekedar ceplos keluar dari mulut kita. Jadi kita itu punya hati, punya pikiran. Orang yang beriman, orang yang baik, yang mengamalkan hadis ini, kalau ada sesuatu di dalam hatinya ingin diucapkan, dipindah kemana dulu? Langsung dari hati ke mulut atau dipikir dulu? Dipikir dulu, dari hati dipikir, maka dinamakan akal. Layak atau enggak? Kalau layak disampaikan. Kalau orang yang terlalu polos, tidak mikir, dari hatinya langsung disampaikan, ceplas-ceplos. Ada orang menghafal Al-Quran sudah tua, sampean dulu Pak wis ambu lemah kok maca hafalan Al-Quran itu. Cari kegiatan yang bermanfaat. Dia orang bau tanah, alhamdulillah menghafal Al-Quran, mulia sekali. Seharusnya malah diberi apa? Motivasi, semangat. Masya Allah, Allahu Akbar, Anda begitu mulia di sisi Allah. Di usia yang senja, Allah mengilhamkan, memberi petunjuk kembali kepada Al-Quran. Seperti itu ucapan yang baik. Melihat pemuda menghadiri majelis ilmu, kasih semangat lagi. Semangat. Usia muda, berapa banyak pemuda yang hura-hura dengan maksiatnya. Demikian, ini makna hadis, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik. Yang baik itu yang memberi semangat. Yang baik itu nasihat yang tulus, yang ikhlas. Yang baik itu adalah motivasi. Adapun ucapan yang tidak baik menjadikan orang down. Jadi seharusnya dia semangat menjadi pesimis. Seharusnya dia bahagia menjadi gelisah. Ini ucapan yang tidak baik, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna. Dan ucapkanlah, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran Islam adalah agama yang menyempurnakan akhlak mulia. Islam adalah agama yang menyempurnakan akhlak mulia. Adab bertetangga, adab menerima tamu, adab berkata diatur di dalam Islam. Jadi janganlah mengucapkan sesuatu yang menjadikan orang yang kita ajak berbicara itu sedih. Jadikan pembicaraan kita itu membangun atau memberi manfaat atau memberi nasihat dan seterusnya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran iman yang baik melahirkan akhlak yang mulia. Jadi iman yang baik, akidah yang lurus, manhaj yang benar melahirkan akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, itu akidah, itu manhaj. Fal yuhsin ila jarihi, akhlak. Jadi jangan dikatakan orang yang manhajnya lurus, akidahnya benar, kemudian tidak punya akhlak. Kepada orang lain ucapannya kasar, sikapnya kepada orang lain kaku, tidak mau salam,
kecuali dengan sesama yang jenggotan saja. Walaupun di pasar tidak pernah mengucapkan salam. Di tetangganya ini tidak mau salam. Ini gimana ini? Perlu dikoreksi lagi, belajar manhajnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini manhaj, ini akidah. Falyuhsin ila jari. Berbuat baiklah kepada tetangganya, muslim, kerabat, kafir pun wajib diperlakukan dengan apa? Dengan baik. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan toleransi di dalam muamalah. Toleransi di dalam muamalah. Jadi berbuat baiklah di dalam muamalah, toleransi. Tetapi di dalam masalah ibadah, di dalam masalah akidah, kita tidak boleh toleransi. Di masalah muamalah, sekiranya ada tamu musyrik, kita muliakan atau tidak? Wajib. Tamu musyrik, wis ada tamu musyriknya sudah, tetap wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan tawanannya, yaitu Sumamah bin Utsal. Padahal dia tawanan, diperlakukan seperti tamu kehormatan, sehingga pada akhirnya masuk ke dalam Islam. Itu Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan demikian. Islam penuh dengan kasih sayang. Islam penuh dengan apa? Rahmatan lil alamin. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian bab berikutnya, babun la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bab tidak masuk surga, artinya tidak bisa masuk surga secara langsung siapa yang tetangganya tidak selamat dari keburukannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Yang dimaksud adalah tidak masuk surga secara langsung. Bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya, enggak. Kenapa? Karena mengganggu tetangga termasuk dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan seseorang dari apa? Islam. Jadi makna la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, artinya tidak masuk surga secara langsung. Seperti hadis la yu'minu, tidak beriman seseorang yang mengganggu tetangganya, artinya tidak sempurna apa? Imannya. Bukan berarti imannya hilang. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga secara langsung. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, siapa yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dari hadis ini terdapat pelajaran idza'ul jar minal kabair, mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Mengganggu tetangga termasuk dosa besar. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran pelaku dosa besar tahta masyiatillah, pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah.
Jadi kalau Allah menghendaki, Allah mengampuninya karena kebaikannya yang lain. Kalau Allah tidak menghendaki, maka pelaku dosa besar tersebut disiksa di neraka, namun tidak selama-lamanya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran bantahan kepada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij memahami hadis ini berarti orang yang mengganggu tetangganya kafir, tidak akan masuk surga. Ini adalah pemahaman yang menyimpang, pemahaman Khawarij, yaitu gampang mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi hadis-hadis ini difahami oleh Khawarij, kalau orang itu mengganggu tetangganya tidak masuk surga, berarti dia adalah orang apa? Kafir. Ini pemahaman yang menyimpang. Jadi hadis-hadis semacam ini adalah bantahan kepada kelompok Khawarij. Yang dimaksud tidak masuk surga artinya tidak masuk surga, diancam tidak masuk surga secara langsung. Bisa jadi dia masuk surga secara langsung karena kebaikannya yang lain, karena tauhidnya, karena dia masih memiliki apa? Tauhid. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran anjuran mencari tetangga yang baik. Anjuran mencari tetangga yang baik. Jadi karena tetangga yang jahat, tetangga yang tidak baik akan menjadikan kita selalu bermasalah. Maka para ulama menjelaskan ikhtiyarul jar qabla dar. Memilih tetangga itu lebih didahulukan daripada memilih apa? Rumah. Sekarang enggak. Milih pemandangannya, milih jalannya. Kenapa kok gak dipilih pemandangan hatinya, pemandangan imannya? Bagaimana akhlak orang-orang yang ada di sekitarnya? Ikhtiyarul jar qabla dar. Jadi kalau mau beli rumah, pilih tetangganya, tetangga yang baik, tetangga yang bisa saling mengingatkan. Seperti Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, tetangganya Al-Ansari. Setiap hari Umar gantian ngaji sama sahabat Al-Ansari. Hari ini Umar bekerja, sahabat Al-Ansari yang ngaji. Malamnya bertemu, bertanya, hadis apa yang disampaikan, ayat apa yang disampaikan. Besoknya Umar ngaji, Al-Ansari yang pergi ke sawah. Demikian. Jangan beli rumah, pilih tanahnya, pilih bangunannya. Ini subhanallah. Jadi ini tujuan-tujuan duniawi. Pikirkan akhiratnya terlebih dahulu. Pikirkan akhirat, Allah menjamin apa? Dunia. Tapi kalau yang kita pikirkan dunia, kita akan mendapatkan tetangga-tetangga yang tidak baik. Dan jangan salahkan, kecuali salahkan diri kita sendiri. Kemudian hadis berikutnya, babun minal imani taghyirul munkar bil yadi wal lisani wal qalbi. Bab termasuk iman, merubah kemungkaran dengan tangan. Wal lisan, kalau tidak mampu rubahlah dengan lisan. Tidak mampu merubah dengan lisan, wal qalbi, rubahlah kemungkaran dengan apa? Pengingkaran hati. An-Tariq ibni Syihabin qala awwalu man bada'a bil khutbah yaumal id qabla shalah Marwan. Tariq ibnu Syihab berkata, yang pertama kali berkhutbah pada hari raya Idul Fitri sebelum sholat adalah Marwan. Marwan ibnul Hakam. Sholat Idul Fitri, sholat dulu atau khutbah dulu? Idul Fitri, sholat dulu atau khutbah dulu? Sholat dulu. Kalau Jumat, khutbah baru apa? Sholat. Adapun Marwan ini mengadakan bid'ah. Khutbah, kemudian apa?
salat. Faqama ilaihi rajulun, maka berdirilah seorang, yaitu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala as-salatu qabla al-khutbah, salat dulu baru khutbah. Faqala qad turika ma hunalika, Marwan menjawab lagi, banyak sunnah-sunnah yang sudah ditinggalkan. Dalam riwayat Marwan berkata, kalau aku sholat dulu baru khutbah, orang-orang pada pergi. Maka dia daripada orang pergi, khutbah dulu baru apa? Sholat. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri amma hadha faqad qadha ma alaihi. Abu Sa'id Al-Khudri mengomentari orang yang berkata tadi, adapun orang tadi telah melaksanakan apa yang diwajibkannya. Dan di dalam riwayat juga disebutkan Abu Sa'id sudah menarik Marwan, sudah menasihatinya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, jika tidak mampu merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi, jika tidak mampu merubah dengan lisan, rubahlah dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, merubah kemungkaran termasuk iman. Jadi merubah kemungkaran termasuk iman. Jadi cita-citakan di dalam hati kita, ketika melihat kemungkaran, rubahlah. Pikirkan, ini mungkar, apa yang kita lakukan? Ini termasuk perkara iman. Kalau mampu dengan tangan, dengan tangan. Kalau itu bukan di wilayah kita, rubahlah dengan lisan. Kalau tidak, rubahlah dengan apa? Hati. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran, anna da'wata amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Dakwah itu ada amar ma'ruf dan ada apa? Nahi munkar. Bukan amar ma'ruf saja. Sebagian aktivis dakwah mengatakan jangan mendakwakan tauhid supaya umat tidak lari. Jangan mengajarkan akidah supaya umat tidak terbelah. Ini adalah ucapan yang racun, syubhat. Karena dakwah itu ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf adalah tauhid. Mungkar yang paling mungkar adalah kesyirikan. Wajib kita mengajak kepada tauhid. Wajib kita mengingatkan kesyirikan. Wajib kita mengajak orang kepada sunnah. Wajib pula kita mengingkari orang dari bid'ah. Itu namanya dakwah. Bukan jual beli barang dagangan. Jadi kalau laku dijual, tidak mau menyampaikan. Innama alaikal balag, kamu hanya menyampaikan. Wa alainal hisab, kami yang akan menghisab manusia. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran jawazu ingkaril munkar bil yad. Boleh mengingkari kemungkaran dengan tangan. Bagi siapa yang mampu, bagi siapa yang memiliki kekuasaan. Seperti orang tua mengingkari anaknya, otomatis orang tua pemimpin bagi anaknya. Atau orang yang ada di sebuah jabatan tertentu mengingkari anak buahnya karena dia memiliki kekuasaan, diperintahkan untuk mengingkari dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Adapun orang yang tidak memiliki kekuasaan, janganlah mengingkari kemungkaran dengan tangan.
Kenapa? Karena akan muncul kemungkaran yang lebih besar lagi. Contoh, orang tidak memiliki kekuasaan, ada warung remang-remang, iya. Jamaah pengajian, ayo kita bubarkan saja. Habis dibubarkan, besok berdiri lagi atau enggak? Berdiri, tambah besar lagi, tambah semakin menjadi-jadi. Tapi gunakan jalur yang bagus, laporkan kepada yang berwajib. Kemudian sudah disampaikan yang berwajib, nanti yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dibolehkan mengingkari pemimpin di depannya. Jadi boleh mengingkari penguasa dengan syarat di depannya, bukan di jalan-jalan, bukan di mimbar-mimbar, bukan di media sosial. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin jair." Sebaik-baik jihad adalah ucapan hak di depan pemimpin yang zalim. Tetapi mengingkari kemungkaran pemimpin di mimbar-mimbar, menyebutkan korupsinya, menyebutkan ininya, itunya di media sosial, itu bukan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan metode yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau menasihati, datangilah, atau lebih utama lagi, nasihatilah secara apa? Sembunyi-sembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an falyakhudhu biyadihi fala yubdihi alaniyatan fa in qabila minhu fadaka wa illa qad addalladhi alaihi." Siapa yang melihat kemungkaran pemimpinnya, maka janganlah menasihatinya terang-terangan. Hendaklah dia menarik tangannya, nasihati sembunyi-sembunyi. Jika diterima, alhamdulillah. Jika tidak diterima, dia sudah melaksanakan apa? Kewajibannya. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran dhammul bid'ah, celaan bagi orang-orang yang mengadakan bid'ah, itu merubah atau menambah di dalam agama yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran salatul Id diawali dengan salat, kemudian dilanjutkan dengan khutbah. Lain halnya dengan salat Jumat, khutbah terlebih dahulu baru salat. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran di akhir zaman banyak pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang tidak mengamalkan sunnah. Ini apabila terjadi di zaman sahabat masih ada. Lihatlah pemimpinnya merubah salat Idul Fitri atau Syurat Idul Adha dirubah menjadi khutbah terlebih dahulu. Apalagi pemimpin-pemimpin yang di akhir. Di zaman para sahabat pernah sholat duhur menjelang asar. Jadi pemimpinnya demikian, sholat duhurnya hampir menjelang asar. Sehingga Anas bin Malik sembunyi-sembunyi sholat terlebih dahulu, karena dikhawatirkan masuk waktu asar. Ini pemimpin-pemimpin, masih ada para sahabat, apalagi pemimpin-pemimpin yang datang setelahnya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan kepada orang-orang yang mengadu tentang kezaliman Hajjaj. Maka Anas bin Malik berkata, "Isbiru,
bersabarlah. La ya'ti amun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk lagi. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar ini dari nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah bersabar di bawah kepemimpinan siapapun juga. Kita wajib bersabar. Karena demikian pemimpin, banyak pemimpin yang tidak sesuai, tidak mengamalkan hadis dan tidak mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran khilafu syarr. Menyelisih pemimpin itu buruk. Lihatlah Abu Sa'id tetap sholat, tetap mendengarkan khutbahnya. Tidak mengatakan kepada kaum muslimin, bubar sudah, tidak sah. Tidak. Tetap. Abdullah bin Mas'ud ketika sholat di belakang Utsman di Mina 4 rakaat. Seharusnya musafir itu sholatnya berapa rakaat? 2. Abdullah bin Mas'ud berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingkari. Dan Utsman sholatnya 4 rakaat ini ijtihad. Karena disampaikan pada Utsman, wahai Utsman, engkau sholat asar 2 rakaat, sholat duhur 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat karena safar. Namun sebagian kaum muslimin dari Eropa, dari Azerbaijan, dari tempat-tempat yang jauh, menganggap sholat duhur itu 2 rakaat saja. Sehingga setelah pulang dari haji, mereka tetap sholat duhur 2 rakaat. Setelah itu Utsman di tahun berikutnya sholat duhurnya 4 rakaat, padahal beliau musafir. Abdullah bin Mas'ud berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Abdullah bin Mas'ud masih sholat 4 rakaat di belakang siapa? Utsman. Ketika ditegur, kenapa kamu tadi mengingkari tetapi kamu tetap sholat di belakangnya? Qala al khilafu syarr. Menyelisih pemimpin itu apa? Keburukan. Jadi wajib bersabar. Apalagi Utsman dalam hal ini berijtihad. Dalam hal ini beristihad bahwasanya yang diyakini oleh Utsman, qashar itu lebih baik, namun qashar tidak apa? Tidak wajib. Namun para sahabat sangat mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Abdullah bin Mas'ud pun mengingkari. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Seharusnya musafir tetap sholat 2 rakaat. Adapun mereka yang ketika pulang sholat 2 rakaat, harusnya diajarkan. Harus diajarkan bagaimana sunnah di dalam hal ini. Maka lihatlah, kembali kepada pembahasan, hendaklah kita tetap bersabar kepada pemimpin dan jangan memberontak serta melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran iman itu bertambah dan berkurang. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Dengan demikian iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Terakhir ini yang diingkari oleh Abu Sa'id ini yang marwahnya atau yang ini Ustaz, mencela penguasa di depan kabinet? Tidak, yang diingkari oleh Abu Sa'id adalah Marwan. Iya, Marwan karena Marwan berkhutbah sebelum sholat. Bahkan Abu Sa'id menariknya. Soalnya kan lanjutannya ini kan masalah pengingkaran pengingkaran terhadap pengingkaran ini. Iya, tidak apa-apa, tidak masalah. Karena itu orang itu mengingkari di depan pemimpin langsung. Yang tercela adalah mengingkari pemimpin di jalan-jalan atau di tempat-tempat yang tidak ada pemimpin yang hadir.
Jadi kalau sekiranya orang bisa mendatangi pemimpin langsung, ada kunjungan, protes tidak apa-apa. Jelas ya, di depannya menyampaikan. Ini boleh. Lebih utama sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah mengingkari pemimpin di mimbar-mimbar atau di jalan-jalan. Jelas Pak ya? Monggo. Sempurna imannya itu termasuk imannya rusak. Tidak sempurna imannya artinya berkurang, tetapi imannya masih ada. Jadi kalimat tidak sempurna imannya berarti imannya masih ada, tidak hilang. Jadi seperti cacat, imannya rusak, berkurang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina itu beriman, tidak beriman. Artinya imannya sangat berkurang. Tetapi bukan berarti imannya hilang lalu dikatakan orang yang berzina itu murtad, tidak. Seperti orang yang mengganggu tetangganya, imannya berkurang. Bukan berarti imannya apa? Hilang. Tapi kalau orang khawarij, kelompok takfiri, memahami hadis-hadis semacam ini tidak beriman artinya imannya hilang. Sehingga mereka gampang mengkafirkan apa? Kaum muslimin, terutama pemimpin, penguasa yang gampang dikafirkan oleh takfiri. Apakah benar ketika suami berinfak atau bersedekah, istri juga mendapatkan pahalanya dikarenakan istri tidak bekerja? Jazakumullahu khairan wa iyyakum. Iya, karena istri yang mendorong suaminya, terutama yang jika bersedekah itu istrinya, dan istrinya juga bersedekah. Suaminya memberi, istrinya kalau tahu suaminya itu orang baik tidak menghalangi istrinya bersedekah, bersedekah. Istri juga mendapatkan apa? Pahala, walaupun yang disedekahkan itu uang siapa? Uang suaminya. Jadi kalau ada suami yang baik, doronglah kebaikannya supaya mendapatkan kecipratan apa? Pahalanya. Jadi suaminya dimotivasi, diitukan, istri akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan apa? Suaminya. Karena orang yang mulia dikelilingi wanita yang mulia, istri yang salehah. Seperti Muhammad bin Saud ketika mendengar ada Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab berkata kepada istrinya, wahai istriku, di kerajaan kita datang ulama besar, aku akan mengundangnya ke kerajaan. Karena istri yang salehah tahu alangkah mulianya ilmu, tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan, tidak bisa dibandingkan dengan jabatan. Maka padahal Muhammad bin Saud ini raja Saudi ketika itu. Kemudian istrinya berkata kepada suaminya yang cerita, kamu yang pergi, kamu ini raja, kamu yang pergi. Demikian, Allahu Akbar. Jadi ilmu itu di atas kerajaan. Jadi bagi orang yang tahu, ilmu itu di atas uang, di atas jabatan. Apa artinya jabatan? Maka karena istri yang salehah tadi, Raja Muhammad bin Saud mendatangi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, belalah tauhid la ilaha illallah, Allah akan menjaga kerajaanmu dan menjaga kerajaan untuk anak keturunanmu. Maka sampai sekarang kerajaan Saudi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu atas tadi usulan istri yang salehah. Usulan istri yang salehah berkata pada suaminya, kamu yang pergi, tidak pantas ulama kok dipanggil. Kamu yang datang, kamu yang perlu. Karena ilmu dibandingkan dengan uang, mana yang lebih mulia? Ilmu atau uang? Ilmu atau kekuasaan? Ilmu. Maka demikian istri yang saleh membimbing suaminya. Maka apa yang diusahakan oleh suaminya, apa yang ada diperjuangkan,
istri yang soleha mendapatkan kecipratan pahalanya. Ya, banyak sekali pertanyaan. Janganlah ada pernyataan. Pada pernyataan, janganlah kurang ajar terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengusik-ngusiknya hanya untuk memilah ini sahih, itu dhaif, itu palsu. Sebaiknya dengarkan saja dan baca saja hadis-hadis itu. Pertanyaan, bagaimana mensikapi pernyataan seperti itu? Nomor 2, apakah perlu istiqomah mengikuti majelis ilmu yang memiliki pandangan seperti itu? Jadi maksudnya apa? Jadi orang tadi mengatakan yang penting hadis, amalkan gitu. Walaupun sahih atau lemah ataupun apa? Palsu. Ya tidak benar. Itu ucapan yang tidak benar. Jadi muliakan hadis. Yang dimaksud hadis yang apa? Yang sahih. Pelajari kitab-kitab yang sahih, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang asing di tengah-tengah masyarakat. Jadi kitab hadis hanya dijadikan rujukan saja. Ini tidak benar. Kurang maksimal. Hadis pelajari satu persatu. Jangan dipilih-pilih. Demikian. Tetapi kita pun diperintahkan memilih hadis yang sahih, mempelajari hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, siap-siaplah dia tempat duduknya di neraka. Jadi orang yang semacam itu ilmunya tidak boleh diambil. Kenapa? Karena penyebaran bid'ah, dhalalah terbesar karena meriwayatkan hadis yang lemah, hadis yang palsu. Jelas ya? Jadi penyebaran terbesar dari kesesatan yang menimpa umat Islam karena tersebarnya hadis lemah dan hadis apa? Palsu. Maka dilawan dengan apa? Sampaikan hadis yang sahih seperti Sahih Al-Bukhari. Sampaikan hadis yang sahih seperti Sahih Muslim. Jadi harus sumbernya benar. Ada banyak sekali hadis-hadis yang palsu yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan doa-doa pun disisipi dengan hadis-hadis yang lemah. Seperti doa setelah makan, doanya bagus tapi hadisnya lemah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, hadisnya lemah. Kita diajarkan membaca doa Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini contoh saja dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Bolehkah menghadiri undangan kajian yang selain sunnah? Sedangkan yang undang itu guru tahsin kita karena tidak enak. Perasaan malu itu terbagi menjadi 2. Malu yang terpuji, malu yang tercela, itu amalkan tadi. Malu kita kepada Allah atau kepada orang lain. Jadi kalau guru tersebut pemahamannya tidak benar, jangan hadir majelisnya. Demikian memilih guru termasuk akidah, termasuk masalah manhaj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudillun." Yang paling aku khawatirkan kepada umatku adalah imam-imam yang menyesatkan. Ini lebih dikhawatirkan daripada Dajjal, karena Dajjal sekali saja akhir zaman. Adapun imam-imam yang menyesatkan setiap zaman ada. Ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan,
fa iyyakum, hati-hati kalian dari mereka. Jangan hadir di majelisnya. Itu orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif. Jangan dihadiri majelisnya. Demikian. Jadi kalau ngaji, mintalah rekomendasi. Mintalah rekomendasi kepada siapa saya belajar. Demikian para tabi'in. Ketika Mu'adz ibnu Jabal meninggal dunia, bertanya, kepada siapa aku belajar wahai Mu'adz? Disampaikan, belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud, belajarlah kepada fulan. Lihatlah kisah Salman Al-Farisi, kisah yang panjang. Setiap kali gurunya yang baik meninggal dunia, wahai guru, engkau orang yang mulia, setelah engkau meninggal dunia, kepada siapa aku belajar? Tidak nekat, ambil baiknya, tinggalkan apa? Buruknya. Siapa kita? Sedangkan subhat itu kuat. Muhammad bin Sirin berkata, inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu agama, ya agama itu sendiri. Ilmu termasuk agama. Ilmu itu termasuk agama. Maka kepada siapa, lihatlah kepada siapa kamu mengambil agama. Apabila kita punya tetangga non-muslim, kafir, yang perangainya buruk, perangainya buruk, bagaimana sikap kita? Kita sudah menasihati tapi dia marah-marah. Doakan supaya dia masuk Islam. Beri hadiah kitab-kitab yang baik. Usahakan. Jadi itu perjuangan kita. Nabi SAW mengajak tetangganya Yahudi untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi berbuat baiklah semaksimal mungkin dan sabarlah. Jadi kalau kita punya tetangga buruk, kita juga diwajibkan bersabar. Balaslah keburukannya dengan apa? Dengan kebaikan. Kalau dia non muslim, ajaklah masuk ke dalam agama Islam. Doakan kepada Allah. Karena mendoakan orang yang masih hidup itu boleh. Ya Allah, tunjukkanlah ke dalam agama Islam. Berilah petunjuk tetanggaku yang tidak mengenal sunnah kepada sunnah. Jadi lisan kita jangan berhenti berdoa. Bisa jadi ada waktu-waktu yang mustajabah. Doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita mendapatkan apa? Pahalanya. Demikian yang bisa disampaikan pada pengajian pagi ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa istiqamah mempelajari sunnah dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.